Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di channel Pak Soleh Abdul Baki. Channel YouTube yang berisi tentang kegiatan pembelajaran dan pemanfaatan ilmu di sosial media, teknologi dan informasi. Selamat pagi anak-anak dimanapun kalian berada. Semangat pagi, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Bab 3 tentang saling memaafkan. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran yang pertama, yakni menyebutkan arti dari menyatakan penyesalan dan memaafkan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. 3. Merinci ciri-ciri orang yang pemaaf. Yang keempat, mengungkapkan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Yang kelima, menerapkan dan mempraktikkan atau menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita akan masuk ke dalam materi. Anak-anak sekalian, apakah kalian pernah merasa nggak sih marah atau kesel sama teman kalian dari hal kecil di kelas kalian, kelas 6? Apakah sering banget ngalamin nih situasi kalian marah ataupun kesel sama teman sendiri? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pentingnya meminta maaf dan saling memaafkan supaya apa? Hati kita tetap tenang dan selalu menjaga hubungan dengan teman makin baik. Apa manfaat dari meminta maaf saat terjadi konflik kecil dengan teman? Coba ada yang tahu jawabannya enggak? Apa manfaatnya apabila kalian meminta maaf? Coba nanti tulis di kolom komentar ya anak-anak. Selanjutnya, di dalam makna saling memaafkan ini, kata maaf sering diucapkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk penyesalan atas kesalahan yang kalian laksanakan atau lakukan. Ya, di dalam agama Islam, kata maaf disebut apa? Ya, betul. Disebut al-afu yang berarti menghapus, ya. Al-afu yang artinya memaafkan. Berarti kalian seperti contohnya di dalam papan tulis nih, kalian menghapus, ya. Contohnya di papan tulis kalian menghapus benda kotor, yakni spidol, ya. Namun di kali ini memaafkan itu menghapus kata dendam itu di dalam hatimu dengan ikhlas, ya anak-anak. Ya, di kelas 6 meminta maaf, ya, pembelajaran yang selalu ditekankan Pak Soleh yaitu penting karena apa? Menunjukkan kita menyesali perbuatan atau kesalahan yang dibuat oleh kita. Coba contohnya gimana?
Coba yang perempuan. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Pak. Saya lupa menyapu, ya. Coba yang laki-laki, maaf ya. Contohnya apa? Aku nggak sengaja tadi. Aku beneran menyesal udah buat salah. Pak Guru, saya minta maaf tadi membuat Pak Guru marah, ya. Contohnya lagi, ya, aku harap kita tetap temenan baik ya sama temanmu ya. Nah, penasaran kan apa saja adab atau sopan santun ketika minta maaf? Penasaran gak? Ya, kalau penasaran kita lanjutkan ya. Di adab meminta maaf ternyata ada 6 anak-anak. Pertama adalah adabnya kamu mengakui kesalahan yang dialami ya, kesalahan yang kalian perbuat. Kalian mengakui semua kesalahan itu. Yang kedua, kalian harus menyesal ya telah berbuat apa yang dilakukan ya. Kesalahan itu kalian sesali. Yang ketiga, tidak mencari alasan ya atau mencari kata-kata yang lain atau pembenaran ya. Padahal yang kalian lakukan itu sudah salah ya. Kalian tidak perlu mencari pembenaran ya. Nomor 4, melakukannya dengan tulus dan sungguh-sungguh ya. Adab yang keempat ini, kalian apabila meminta maaf harus dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh ya. Dengan kata ikhlas di dalam hati yang tulus ya. Anak-anak, laki-laki maupun perempuan nih ya. Nomor 5, ditekankan bahwa apabila kalian meminta maaf jika terkait dengan harta atau dengan uang, kalian harus mengembalikan hak yang telah diambil ya. Jangan kalian malah diumpetin ya, dihilangkan itu hartanya ya. Kalian tidak kembalikan hartanya, nanti kalian akan mendapatkan dosa yang berlipat-lipat gandanya. Yang terakhir, adab meminta maaf, kalian harus merendahkan diri ya. Merendahkan diri sangat-sangat rendah ya di hadapan orang yang kalian zolimi ya. Kalian sudah tahu ya anak-anak, zolim ya. Perbuatan zolim itu sangat-sangat tidak dibolehkan di dalam Islam. Apa ya, kalian sudah tahu kata arti kata zolim? Coba yang tahu ditulis di kolom komentar ya. Nanti Pak Guru akan nilai di kolom komentar siapa saja yang mengisi ya. Arti kata zolim, coba sebutkan. Selanjutnya, kenapa sih kalian harus memaafkan ya? Kalian yang diberi kesalahan atau kalian yang terzolimi, kalian boleh memaafkan ya. Kalian harus memaafkan karena memaafkan adalah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah dan merupakan akhlak yang paling utama menurut Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 263 bahwasanya perkataan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakitkan. Selanjutnya anak-anak, pahala memaafkan itu sudah ditanggung ya atau juga ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan adalah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah ya. Jadi kalian bisa memaafkan ya anak-anak karena pahalanya sangat-sangat besar. Apapun yang kalian zolimi atau kalian terzolimi, seenggaknya setelah kalian dimintai maaf
Ya, silahkan kalian pikir-pikir dengan baik ya. Segeralah meminta maaf dan memaafkan ya. Nih, Pak Guru contohkan ada gambar anak sedang sungkem ya. Adab atau sopan santun memaafkan ya. Pak Guru, pertama kalian harus ikhlas ya. Anak-anak kalau memaafkan itu karena Allah ya. Di dalam hati kalian harus ikhlas ya, anak-anak. Yang nomor dua, kalian harus melepaskan hak membalas ya. Walaupun kalian boleh ya membalasnya, namun kalian harus lepaskan itu ya. Kalau kalian masih membalas, maka terjadilah pertikaian atau permusuhan ya. Tidak boleh. Oke. Yang ketiga, tidak menuntut denda atau syarat ya. Kalian gak boleh nih menuntut ya kepada yang zalim tadi, kepada yang menyakiti kamu ya. Aku memaafkanmu tapi ada syaratnya ya. Tidak boleh ya teman-teman, anak-anak. Nomor 4, menghapus rasa sakit hati ya. Kalau bisa langsung nih kalian hari itu juga kalian hapus rasa di dalam hati kalian ya. Kalaupun disakiti hatinya, kalian dibikin nangis, kalian dibikin sakit hatinya, segeralah wudhu ya. Ambil air wudhu langsung, kalian bisa jernih pikirannya ya. Jadi jangan langsung kalian memaafkan dalam keadaan emosi ya. Yang kelima, terakhir, tidak menyisakan amarah dan dendam ya. Penting sekali. Penting sekali kalian kelas 6 ya tidak memberi amarah atau dendam di dalam hati. Karena itulah yang akan membuat kalian sakit ya. Dari pikiran ya, sakit itu akan menyebar ke seluruh bagian tubuh kalian ya. Maka dari itu manfaat dari memaafkan itu sangat besar ya manfaatnya teman-teman. Nomor 1, mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah ya. Kalian memaafkan akan jelas mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, kalian telah meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memaafkan. Nomor 3, manfaat dari memaafkan adalah menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. Yang keempat, terbebas dari rasa dendam dan rasa sakit hati lainnya. Nomor 5, mempererat persaudaraan ya. Coba kalian ya saling memaafkan di saudara ya, saudara maupun teman-teman kalian yang sudah kalian sakiti selama ini, selama kelas 6 ya, selama berteman baik ya. Jangan sampai kalian tidak punya saudara atau tidak punya teman ya gara-gara berbuat zolim tadi ya. Sebelum ditutup, Pak Guru akan menjelaskan tentang pertanyaan dan diskusi. Coba ya, apakah ada pertanyaan di kolom komentar? Ya, silahkan kalian tulis apabila ada pertanyaan di yang kalian lontarkan kepada Pak Guru ya ketika memaafkan ya materi di dalam ini. Semoga diskusi kolom komentar bisa kalian sampaikan ya. Nanti guru akan jawab satu persatu. Ya, oke. Penutup, meminta maaf dan memaafkan itu artinya menunjukkan penyesalan dan membantu melepaskan dendam ya anak-anak. Maka kita dari pelajaran kali ini tentang meminta maaf ya, dan meminta maaf itu maaf dan memaafkan itu kalian akan memperbaiki hubungan
hubungan kalian kepada siapapun, ya. Keduanya adalah ciri-ciri orang yang baik dan sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Jika kita berbuat salah, segeralah minta maaf dengan tulus. Dan jika ada yang menyakiti kita, cobalah untuk memaafkan dengan ikhlas. Dengan begitu, kita akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Ya, terima kasih sudah membaca atau menyimak pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Syukron jazilan. Syukron nafi'an. Syukron jazakumullah ahsanal jasa. Semoga Allah menjadikan semua anak-anak kelas 6, anak-anak SD Negeri Pejogol, anak-anak muslim yang menjadikan orang yang soleh-solehah dan sukses di dunia dan akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum bakuru akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.